Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan ke-14 inventory pada hari ini mengenai lanjutan dari model Wilson, yaitu validitas model Wilson. Mengingat model Wilson diturunkan dengan menggunakan asumsi yang cukup ideal, sehingga cenderung kurang realistik, maka yang menjadi pertanyaan untuk dikaji lebih lanjut sekarang ini bagaimana validitas model tersebut. Untuk keperluan validitas tersebut ada beberapa pengkajian yang perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan asumsi terhadap formula yang dihasilkan. Asumsi yang akan dikaji pertama pengaruh perubahan terhadap asumsi ketiga, yaitu berkaitan dengan waktu ancang atau lead time dan cara penyerahan barang. Kemudian apakah juga yang kedua, apakah formula Wilson juga tetap berlaku kalau waktu ancangnya tidak sama dengan 0. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyerahan barang. Bagaimana jika penyerahan barang dari pemasok dilakukan secara uniform dengan kecepatan pasokan tertentu, yaitu R. Selanjutnya kajian tentang perubahan asumsi keempat, yaitu harga barang. Karena adanya diskon, jadi perlu dilakukan. Mengingat dalam kehidupan real, memberi barang dalam jumlah besar, harga per unitnya biasanya lebih murah gitu, kalau dibandingkan beli eceran. Di sini pembahasannya akan diakhiri dengan pemaparan model sederhana multi-item. Mengingat model Wilson diformulasikan untuk hanya satu jenis barang saja. Kajian selanjutnya adalah perubahan pada asumsi pertama, yaitu adanya variansi permintaan. S tidak sama dengan 0 yang akan dilakukan pada bagian selanjutnya saat membahas model probabilistik. Dilihat yang pertama adalah pengaruh perubahan asumsi ketiga. Ini ya, yaitu ngecek apakah waktu ancang tidak lagi sama dengan 0 dan perubahan kedatangan barang yang sifatnya uniform. Kedua perubahan ini akan dipaparkan. Pertama, perubahan lead time. Asumsi ketiga dari model Wilson yaitu barang akan datang pada saat pemesanan dilakukan, yang berarti waktu ancangnya 0. Dalam keadaan real sangat jarang terjadi. Justru yang sering terjadi yaitu lead time-nya tidak berharga 0. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada perubahan terhadap formula Wilson bila lead time-nya tidak sama dengan 0, tapi berharga konstanta sebesar L satuan waktu. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan ini, perhatikan gambar di bawah ini. Pada model Wilson, di mana waktu ancang sama dengan 0, maka pemesanan dilakukan pada saat barang di gudang habis. Jadi pada saat barang di gudang habis, yaitu R sama dengan 0. Namun jika waktu ancang sebesar L akan pemesanan barang dilakukan pada saat barang habis, di gudang akan terjadi kekurangan inventory. Oleh karena itu perlu diatur sedemikian sehingga barang yang dipesan datang pada saat barangnya habis. Karena saat barang habis di gudang dapat diketahui waktunya, yaitu setiap selang interval T, gitu ya, nih setiap selangnya. Maka agar barang yang dipesan datang pada saat barang di gudang habis, waktu pemesanan perlu dilakukan L satuan waktu sebelum barang habis atau setelah T min L satuan waktu sejak barang yang dipesan tiba. Jadi L jadi pesan tiba gitu ya, sebesar L sebelum barang habis ya, atau setelah T min L. Ya, T min L. T min L gitu. Dari gambar tersebut, bila posisi inventory di gudang untuk lead time tidak sama dengan 0, tidak mengalami perbedaan dibandingkan dengan posisi inventory pada lead time 0.
Dengan kata lain, jika waktu ancang konstanta posisi inventory di gudang tidak bergantung pada besar kecilnya waktu ancang. Dengan demikian, walaupun formula Wilson diturunkan dengan asumsi L lead time-nya 0, tapi hasil yang diperoleh ini masih tetap valid, sehingga tidak mengalami perubahan untuk lead time yang tidak 0. Dalam hal ini, yang berubah adalah saat pemesanannya, yaitu pada saat tingkat inventory atau R sebesar R-nya sama dengan kebutuhan selama waktu ancang L, jadi R-nya adalah D kali L. Ya, jadi aturan pemesanannya bila L-nya tidak sama dengan 0, berarti pesannya sebesar lot pemesanannya Q0 star-nya akar 2D per H tiap kali pemesanan dilakukan. Pemesanan dilakukan pada saat tingkat inventory mencapai R sama dengan D kali L atau pada saat T min L setelah barang tiba. Contoh, masih masalah yang dihadapi Logisto, kalau L-nya selama 3 bulan gitu ya, gimana kebijakan inventorinya. Di contoh sebelumnya L-nya selalu sama dengan 0 gitu. Jadi kebijakan pengadaan barang adalah sebagai berikut. Pesan barang sebesar Q0-nya 3.165 untuk tiap kali pembelian. Gitu ya. Tapi pemesanan dilakukan jika barang di gudang mencapai tingkat D kali L, yaitu D kemarin adalah 10.000 dikali L-nya 3/12 karena ada waktu 3 bulan. Jadi waktu ancangnya dihitung dalam tahun gitu ya. Jadi ada 2.500 unit. Adapun ongkos inventory total selama setahun yang dikeluarkan tetap yaitu 106,33 juta per tahun. Itu ya. Sekarang bagaimana kalau L lebih besar dari interval waktu antar pemesanan T? Dalam kasus ini, maka waktu pemesanan ulang atau reorder point-nya dianggap sebagai stock on position, bukan stock on hand. Bila R ingin dinyatakan dalam stock on hand, harus dikurangi dengan stock on order yang belum datang. Sehingga rumusannya berubah menjadi DL min N Q0. Jadi R-nya reorder point-nya adalah demand-nya pada saat waktu ancang dikurang nih bilangan integer terkecil dari T per L dikali jumlah pemesanan yang belum tiba yang stock on order-nya. Masih masalah Logisto, jika waktu ancangnya selama 6 bulan, gimana kebijakan inventorinya? Kebijakan barang adalah sebagai berikut. Pertama, pemesanannya tetap 3.165 unit tiap kali pembelian. Tapi pesanan dilakukan jika barang di gudang mencapai tingkat inventory sebagai berikut rumusnya. Ya, L-nya 6/12 dikali NQ0-nya 3165. Yaitu 1.835. Jadi N di sini dianggap sama dengan 1 gitu. Dalam hal ini integer minimal dari T per L-nya yaitu 115 hari per 6 bulan adalah 1 gitu ya. 115 hari atau dijadikan bulan, kalau kita jadikan bulan atau 6 bulan dijadikan hari, 6 kali 30 180 ya kan. 115 plus 30 hari ya. 80. Tuh ya. Integer minimalnya 0 gitu, bukannya integer minimalnya jadikan 1 gitu ya. Kalau ngelihat dari rumusan ini. Bilangan integer terkecil ya. Terkecil ini sebenarnya bukan bilangan integer tapi bilangan bulat terkecil. Jadi kalau bilangan bulat terkecil berarti pakai fungsi floor, pembulatan ke atas. Sling, sorry. Tuh ya. Pada selang waktu antara sejak barang yang dipesan pada periode sebelumnya tiba sampai dengan saat pemesanan dilakukan, selalu ada sebuah
stock on order sebesar 3.165 unit. Dan ada 2 buah stock on order selama waktu ancangnya. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu mengenai kedatangan uniform. Asumsi kedua dalam model Wilson adalah barang yang dipesan akan datang secara serentak. Berikut ini akan dibahas pengaruh kedatangan barang yang dipesan secara uniform terhadap formula yang dihasilkan. Kedatangan barang yang uniform dengan kecepatan R, yaitu unit per periode, itu biasanya terjadi di dalam sistem manufaktur, di mana hasil produksi suatu stasiun kerja akan menjadi masukan bagi stasiun kerja lainnya. Dengan asumsi kedatangan yang uniform ini, situasi inventory dipresentasikan pada gambar ini. Ya. Sebesar ini. Kita lihat posisi inventory model Wilson saat kedatangan barang uniform dengan kecepatan R-nya. Ya. Bila L sama dengan 0, pada saat T0 dilakukan pemesanan barang sebesar Q0. Sedangkan bila L tidak sama dengan 0, pemesanan dilakukan pada saat T star. Barang T star. Barang sejumlah Q0 akan dipasok selama T dengan kecepatan sebesar R. R-nya lebih dari D pasti. Dimulai dari T0 dan berakhir di T1. Selama periode T juga ada permintaan barang sebesar T kali D. Oleh karena itu, pada akhir periode T1, jumlah barang yang ada di gudang adalah sebanyak Q max T. Dengan demikian, dalam keadaan pasokan kedatangan uniform dengan kecepatan R, yang mengalami perubahan adalah tingkat inventory rata-rata setiap saatnya. Ini akibatnya pada perubahan ongkos simpannya, sedangkan ongkos pengadaan tidak mengalami perubahan. Kemudian kita akan ketahui ini tingkat inventory rata-rata tiap saatnya, yaitu M. Hitungannya adalah seperti ini. Waktu pengiriman yang diperlukan untuk memenuhi pemesanan Q0 adalah T sama dengan Q0 per R, dan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi adalah TD sama dengan Q0 D kali D per R. Kemudian tingkat inventory maksimum yang dicapai pada akhir periode T adalah sebesar Q max T, ini Q0 min Q0 DR, atau kalau kita kelompokkan Q0-nya sehingga menjadi 1 min DR, D per R. Dan ini akan memberikan tingkat inventory rata-rata sebesar M sama dengan setengah Q max. Atau setengah Q max-nya adalah nih Q0 dikali 1 min DR ya. Jadi ongkos total inventory OT-nya berubah nih. Ya. Plus AD Q0 setengah Q0 ini digantikan. Setengah ini. Tuh ya. Agar total ongkos minimal, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada do OT per do Q0 sama dengan 0, berarti jadi ini dari bentuk ini diturunkan terhadap Q0 ini, jadi tinggal per gitu ya, ini Q0 kuadrat, oke. Seperti ini. Sehingga ukuran kuantitas pemesanan inventory optimal dapat diperoleh sebagai berikut, ini 2AD per H 1 min D kali R. Ya. Oke. Kemudian waktu antar pemesanan T star dinyatakan dengan rumus ini. Asalnya dari ini, kemudian kita jabarkan Q0-nya tahu nih rumusnya ini, kemudian masukkan D-nya, kemudian kita susun ulang jadi bentuk seperti ini. Kemudian ongkos inventory total optimal selama kurun waktu horizon perencanaan dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan 55 ke 54. Jadi 55 ini ke 54. Q0-nya ya. Q0 ini kita masukkan. Sehingga OT-nya menjadi seperti ini. 2 ADH per 1 min D per R plus DP. Jadi yang bagian akarnya hanya bagian itu aja. Ini bisa di cross check ulang sendiri rumusannya.
Kalau kita bandingkan antara hasil yang diperoleh dari penyerahan secara serentak dan penyerahan secara uniform, secara prinsip tidak ada perubahan yang berarti. Dalam hal penyerahan secara uniform terlihat ada faktor pengurangan terhadap ongkos simpan per unit persatuan sebesar 1 min D per R. Sebenarnya rumus 55 dan 56 ini lebih umum, sebab penyerahan secara serentak merupakan kondisi khusus di mana R menuju tak terhingga. Karena dengan memasukkan R tak terhingga dalam persamaan 55, 56, 57, kita peroleh formula Wilson seperti di 49 dan 411 di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi kalau 55, 56, 57 ini dimasukkan, gitu ya. R ke per R tak hingga tadi, persamaan itu akan diperoleh formula Wilson. Kemudian kita lihat contoh kembali masalah contoh di 41. Jika pasokan barang tidak secara serentak, tetapi barang datang secara kontinu dengan kecepatan 100.000 per tahun pada waktu ancang 3 bulan, tentukan kebijakannya. Dengan menggunakan formula di 55, 56, 57, kita tentukan kebijakan optimalnya. Dalam hal ini kita tandai dua hal, yaitu ukuran lotnya dulu, berapa, dengan semua informasi yang ada. D hanya juga 1 min DR, ya. Angka-angka ini semua, parameter ini semua ada di contoh 41, bisa dicek. Ya. Kita dapat 3.333 diadakan pembulatan dan pemesanan yang dilakukan pada saat jumlah barang yang di gudang mencapai R sebesar dikali L, 10.000 dikali 3/12 karena 3 bulan tadi. Kemudian T waktu pemesanannya yaitu 2A per HD 1 min DR 0,33 tahun karena semuanya diubah menjadi tahun ya 3/12. Total ongkosnya kita pakai rumus yang tadi. Juga sama. Hanya 1 juta, 10.000, hanya 2.000, 1 min, 10.000 per 100.000 ditambah 10.000 dikali 10.000. Sehingga menjadi 106 juta. Jadi perbandingan kebijakan pengadaan untuk permasalahan yang dihadapi Logisto dalam situasi dengan dua cara pasokan yang berbeda, dilihat di sini. Ini cara pasokan kalau serentak dapatnya seperti ini, yang sebelumnya. Kalau yang uniform yang ini. Uniform yang divalidasi yang hari ini. Ya, lihat perbedaannya. Unitnya sama gitu. Jumlah OT-nya, ongkosnya lebih enggak jauh beda sih. Ini agak sedikit berbeda. Ya, pemesanannya. Terlihat bahwa kuantitas ukuran lot pemesanan pada sistem uniform itu lebih kecil dibandingkan dengan pasokan serentak. Begitu juga ongkosnya. Walaupun demikian reorder point-nya tetap yaitu 2.500. Ya. Kemudian kita lihat yang pengaruh kalau tadi yang berhubungan dengan asumsi ketiga, sekarang kita lihat pengaruh perubahan asumsi keempat. Pengaruh asumsi keempat dalam kehidupan sehari-hari tampaknya telah menjadi suatu kelaziman kalau beli barang dengan jumlah besar akan memberikan pengaruh harga satuan barang yang dibeli menjadi lebih murah, ya kan? Ada keuntungan lain juga, yaitu kemudahan tertentu dan pelayanan yang sangat baik. Dengan demikian, asumsi pada model Wilson bahwa harga barang per unit tidak akan mengalami perubahan terhadap jumlah barang yang dibeli tidaklah selalu terjadi, karena pada realnya akan terjadi seperti itu. Di sini kita lihat kalau pengkajian model diskon dan cara mencari solusinya. Kita lihat model diskon. Dalam menghadapi pengaruh potongan harga, yaitu diskon atau rabat, terhadap pembelian yang semakin banyak, maka ongkos pembeliannya menjadi yang sifatnya variabel. Jadi berubah-ubah gitu. Oleh karena itu, potongan harga perlu dimasukkan ke dalam ongkos inventory total karena mempengaruhi penentuan ukuran besar lot pemesanan ekonomisnya. Jadi, ongkos inventorinya, ongkos pembelian, ongkos simpan, dan ongkos pengadaan gitu ya. OT, ini rumusnya. Ongkos beli DP pada persamaan 58 akan mempengaruhi nilai optimalitas sebab P-nya adalah harga barang per unit yang merupakan fungsi dari Q0, yaitu P sama dengan F Q0.
Biasanya P sama dengan F Q0 itu merupakan suatu fungsi yang uniform untuk satu interval tertentu, itu seperti itu. Jika digunakan fungsi seperti terlihat pada gambar 53, maka harga barang per unit adalah 1000 bila Q0 kurang dari sama dengan 1000 dan 900 kalau antara 1000 sampai 2000 dan kalau 800 berarti lebih dari 2000. Karena bentuk fungsi P sama dengan F Q0 adalah tangga, ya, fungsi tangga adalah fungsi yang diskontinu pada setiap selang interval barang yang dapat dibeli dengan harga yang diperbolehkan dan diskontinu pada perpindahan harga barang. Maka dengan sendirinya formula Wilson hanya dapat dilakukan pada setiap interval saja. Hal ini juga berarti bahwa nilai optimal yang diperoleh hanya berlaku untuk interval harga tertentu saja. Gambar 54 akan menunjukkan hubungan antara ongkos total dengan jumlah barang yang dibeli pada harga yang ditunjukkan oleh fungsi pada gambar 53. Di sini pada gambar 54, nih, hubungan antara ongkos total dan ukuran lot pemesanan pada harga P sama dengan 1000 per unit, ukuran lot pemesanan yang optimalnya dihitung dengan formula Wilson, yaitu Q0 star adalah 1500 unit. Namun jumlah ini jauh di luar interval barang yang diperbolehkan dengan harga P-nya 1000 unit saja. Maksimum adalah 1000 berarti. Sehingga Q0 star untuk harga P sama dengan 1000 per unit adalah 1000 unit, bukan 1500 unit. Ya, karena 1000 saja. Pada harga P sama dengan 900 per unit, ukuran lot pemesanan yang optimal dihitung pada formula Wilson Q0 star adalah 1700 unit. Jatuh di dalam interval kuantitas barang yang diperbolehkan. Nah, interval yang diperbolehkan ya. Interval yang diperbolehkan tadi adalah nih. Nih. Mulai kan 1700 antara 1000 sampai 2000. Ya kan? Nih 1700 boleh. Tadi kan 1000 sampai 2000. Jadi untuk Q0 star P-nya 900 per unit adalah tetap sebesar 1700 unit. Tapi untuk 800 ukuran lot pemesanannya yang dihitung dengan Wilson adalah 2500. Sehingga jatuh juga dalam interval yang diperbolehkan karena tadi adalah lebih dari 2000. Jadi tetap juga 2500. Di sini total ongkos minimal dicapai pada harga 800 per unit. Sedangkan ukuran pembelian ekonomis pada harga tersebut adalah 2500. Yang perlu diperhatikan di sini adalah harga barang termurah tidak selalu akan menghasilkan ongkos inventory total yang murah pula gitu ya. Jadi harga barangnya termurah tapi ongkosnya tidak murah gitu ya. Kemudian yang kedua, pencarian solusi model diskon. Dengan melihat perilaku fungsi ongkos inventory total OT terhadap Q0 adalah konveks yang diskontinu pada batas peralihan harga, maka untuk memperoleh nilai optimal Q0 tidak dapat dilakukan dengan cara diferensial tadi terhadap Q0 dengan sebuah interval harga. Oleh sebab itu, salah satu prosedur untuk mencari ukuran lot pemesanan Q0 star adalah dengan cara enumeratif. Pertama kita hitung Q0 W star I dengan menggunakan formula Wilson untuk suatu interval ke I dan tentukan ukuran lot optimal pada harga tersebut Q0 W star I dengan cara berikut. Kalau lebih dari QI baru kita pakai yang ini, kalau kurang kita pakai yang ini. Nah, kalau ini Q-1 kurang dari Q0 W star I, maka kita pakai yang ini. Q0 W star I itu adalah ukuran lot pemesanan ekonomis dihitung berdasarkan formula Wilson pada harga yang diperbolehkan dalam interval tersebut yaitu PI. Sedangkan Q0 star I adalah ukuran lot pemesanan ekonomis pada harga PI. QI adalah batas atas kuantitas yang dapat dibeli dengan harga PI dan QI-1 adalah batas bawah kuantitas yang dapat dibeli dengan harga PI. Itu ya. Q0, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai Qn. Ini P1, P2, P3 sampai Pn. Penentuan Q0 pada kasus diskon.
Kemudian kita hitung ongkos inventory total OT dengan menggunakan formula pada bersama 56 berdasarkan harga Q0 star I yang telah diperoleh dari hasil angka 1 tadi. Kita pilih Q0 star I yang punya ongkos OT-nya minimum. Nilai dan harga pembelian barang pada harga tersebut diperoleh dari langkah 1. Kita lihat contoh untuk mengetahui secara skematisnya. Ini ada perusahaan memerlukan 10.000 unit bahan per tahun yang dipesan dengan ongkos pemesanannya A, 2.500 untuk setiap kali pesan. Untuk menyimpan bahan tersebut diperlukan ongkos yang besarnya 20% dari harga barang untuk penyimpanan per unit per tahun. Untuk membeli bahan tersebut, pihak penjual menerapkan potongan harga sesuai dengan kuantitas barang yang dibeli, yaitu 25.000 per unit kalau maksimum 10.000, 24.000 kalau antara 10.000 sampai 15.000, dan 23.000 kalau minimum 15.000 yang dipesan. Tentukan ukuran lot pemesanan ekonomis untuk persoalan di atas. Seperti diuraikan di atas, penentuan ukuran pemesanan ekonomis akan dilakukan secara enumeratif dengan menyelidiki ongkos total pada setiap harga yang diberikan. Kita lihat di gambar berikutnya. Dengan demikian, maka akan dikaji berapa ukuran lot terbaiknya pada setiap harga yang dimungkinkan untuk kemudian dibandingkan dan diambil nilai ongkos terkecilnya. Itu ya, OT 10/15 nih. Ke rumus ini, QI ini, apakah ini ya, berarti ke sini. Ya, lalu ke sini ke OTI, kalau dia tidak berarti apakah lebih, kalau ya ke sini baru ke dari OT, kalau tidak lagi berarti dia yang ini. Kemudian apakah OTI kurang dari OT? Iya, kalau iya berarti kita set ini. Kemudian lanjut ke sini, kalau iya dia dapat, kalau ternyata tidak dia cek ke sini, kalau tidak dia harus nambahkan ini lagi, kembali lagi nyari ulang sampai selesai. Jadi untuk setiap harga dilakukan perhitungan sebagai berikut. Untuk P1-nya 25.000, yang pertama kita cari dulu Q0W-nya, masukkan semua informasinya, dapat 10.000 unit. Ternyata untuk Q0W star 1, 10.000 unit sesuai dengan interval harga 25.000, maka Q0 star 1, 10.000 unit. Sehingga masukkan rumusnya dapat, karena sesuai dengan harga di interval tersebut tadi, masukkan 2,550 juta. Untuk P2-nya kita cek juga, ternyata sesuai dengan interval harga juga, maka kita bisa kalikan juga 1.200. Dan untuk P3 ternyata tidak sesuai dengan interval harga 23.000, di mana seharusnya ada pada interval 24.000, maka Q03-nya adalah 15.000, dipakai yang dipakai yang ini. Yang 15.000. Ya. Sehingga OT-nya dipakai yang 15.000. Nah, yang 20 AD, iya, yang 15.000. Dari ketiga ongkos total tersebut dilakukan perbandingan sehingga diperoleh total ongkos terendah adalah 2.333,33 juta per tahun. Oleh karena itu, ukuran lot pemesanan yang paling ekonomis ditentukan berdasarkan ongkos terendah, yaitu Q0 star sama dengan 15.000 dengan harga barang per unit sebesar 23.000 per unit. Seperti ditunjukkan di tabel 5.2. Ini kan kita lihat kalau 25.000 ukurannya 10.000, 10.200, 10.300. Ya. Ini ongkos totalnya yang dihitung tadi OT-nya. Yang ini optimal karena yang paling kecil. Ongkos yang paling kecil. Kemudian kita lihat yang ketiga ya, sorry ini bukan kedua, yang ketiga model inventory yang multi item. Kalau tadi kita selalu berbicara dengan item atau barang yang cuma satu jenisnya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau berhubungan dengan yang multi item. Ya, permasalahannya pada setiap unit usaha sering dijumpai tidak hanya mengelola satu jenis barang, ya kan? Bagaimana kalau inventory yang dikelolanya sifatnya multi item? Jadi apabila antar satu item barang dengan item barang yang lain saling bebas dan tidak ada ketergantungan apapun,
Metode yang telah dikaji dapat diperlakukan untuk semua item, tapi kalau ada tergantungan, maka kita harus siasati atau kita harus cari bahwa model yang sudah kita pelajari sebelumnya perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu bentuk ketergantungan adalah kesamaan sumber untuk mendapatkan barang, sehingga pada saat melakukan pembelian barang ke pemasok, sekumpulan barang yang dibeli dari pemasok akan dipesan secara bersamaan. Dengan kata lain, untuk satu kali pemesanan, maka jenis barang yang akan dipesan untuk kasus ini adalah seberapa besar ukuran ekonomis untuk setiap barang. Kita lihat formulasi dan solusi model. Untuk mencari jawabannya dilakukan asumsi seperti pada model Wilson. Begitu juga dengan mekanismenya. Ada DI permintaan barang I gitu ya, ada PI, ada persentase ongkos simpan, ada ongkos simpan barang I per unit periode, ada A ongkos pesan, ada LI lead time-nya pada barang I gitu. I menandakan barang berarti ya. Kemudian periode antar pesan dan jumlah item barang. Di sini, seperti pada pembahasan model Wilson sebelumnya, karena inventorinya deterministik, maka ukuran kuantitas ekonomis yang optimal adalah pembelian ongkos total yang seperti ini rumusnya. Ya kan? Ongkos pesan, ongkos pengadaan gitu ya, ongkos simpan. Jadi ini rumusnya. Kemudian dari 59 ini ada dua jenis variabel keputusan, T dan Q I, jadi yang ini I ya. Ini bukanlah variabel yang bersifat independen karena ya itu tadi hubungannya T dan Q adalah ini. Oleh karena itu persamaan 59 dapat diubah menjadi persamaan sebagai berikut. Kita ubah T A per T setengah H1 ini kita ganti dalam bentuk Q ini dalam bentuk T. Agar syarat delta T minimal berarti terhadap turunkan terhadap T. Jadi ini. Ya. T starnya jadi seperti ini. Substitusikan ke dalam QI pada persamaan 510 kita dapat QI-nya adalah ini. Contoh, ada 4 jenis barang yang biasa dipesan dari pemasok. Ongkos pesannya 2,5 juta per pesan. Waktu ancangnya 1 bulan. Tentukan ukuran lot ekonomis pemesanannya. Kadang kapan dipesan. Ini ya, jenis barang, kebutuhan, harga, dan ongkos simpan. Untuk menjawab kapan pemesanan dilakukan tidak lain adalah mencari T star. Kalau udah berhubungan dengan kapan berarti waktu T-nya ya. Jadi kalikan aja rumusnya yang ini tadi. Nih. 2 kali 2.500. T itu adalah rumusnya. Ini 2A. T ongkos pesannya. Per pesan, jadi kita jumlahkan saja. Ini satu-satu 1.000 kali 10.000. 2.000 kali 9.000. 22.000 ini ongkos simpannya ya. Per jenis barang. 2.500 adalah 2.500.000 nih per pesan. Ya 0,25 tahun. Untuk mencari ukuran lot pemesanan ekonomis dilakukan dengan persamaan 513 tapi dapat pula pakai 510. Karena T sudah diketahui sehingga lebih mudah. Jadi kalau kita pakai D, T kan sebenarnya tinggal masukkan aja. 2.500. Itu barang 1, itu barang 2, TD2. Dan seterusnya sampai barang 3. Sehingga barang 4. Oke, jadi itu validitas model Wilson untuk multi item. Pertama validitas model Wilson terhadap asumsi 3, asumsi 4. Dan juga kita lihat model untuk multi item. Ini bahasan mengenai bab 14. Oke, saya tutup bahasan pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.